Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling hormati kepada dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Haji Didin sama Kiai Haji Ustadz Alim, Al-Ustadz Alim. Nah, di sini saya akan membawakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan tema ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir Jalalain. Pada mata kuliah tafsir Jalalain kali ini saya sendiri dari Yuanda semester 4 mata kuliah tafsir Jalalain akan membawakan surat Maryam, ringkasan surat Maryam ayat 1 sampai ayat ke-20. Nah, sekarang lanjut ke slide selanjutnya terkait tentang pembukaan. Pembukaan dalam surat Maryam terdapat berfokus pada kisah-kisahnya para nabi, khususnya Nabi Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Sini juga surat Maryam juga adalah surat ke-19 surat Makkiyah yang terdiri dari 98 ayat. Banyak disinilah kisah-kisahnya para Nabi Zakaria dan di sini terdapat kelahirannya Nabi Isa. Itu pembukaannya tentang surat Maryam ayat 1 sampai ayat 20. Nah, sekarang lanjut kepada slide selanjutnya mengenai ayat dari ayat 1 sampai ayat 6. Di sini terdapat doa Nabi Zakaria ayat 1. Nah, di sini yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, kaf, ha, ya, ain, shad. Selanjutnya ayat kedua sampai ayat ke-6 terdapat Nabi Zakaria memohon keturunan meskipun ia dan istrinya sudah tua. Nah, di sini terdapat hikmah. Hikmahnya apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah keikhlasan dan keyakinan dalam berdoa. Nah, kesimpulannya bagaimanapun caranya, dalam keadaan apapun posisinya, kalau kita menginginkan sesuatu, di sini juga Nabi Zakaria walaupun istrinya sudah tua gitu ya, tapi kita ikhlas, tapi kita yakin, terus berdoa, nanti juga insya Allah pasti akan mendapatkannya. Jika kita terus berusaha, terus berdoa, jangan sekedar berdoa doang, harus ada usahanya. Kita ingin banyak rezeki, kita ingin banyak uang, tapi kita tidak mau berusaha, ya percuma saja. Nah, di sini terdapat keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah itu ada memberi rezeki, ya. Nah, Allah itu ada akan memberi segalanya kalau kita mau usaha dan berdoa dan yakin ketika kita berdoa. Nah, itu kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 6 terdapat dari doa Nabi Zakaria. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya ada ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Apa itu ayat ke-7 sampai ayat ke-9? Pada gambaran ayat ke-7 sampai ayat ke-9 terdapat kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya?
Pertama, malaikat memberi kabar kelahiran Nabi Yahya. Terus Nabi Yahya akan menjadi anak yang suci, bijak, dan bertakwa, Masya Allah. Nah, banyaklah sini terdapat cerita-ceritanya Nabi. Nabi Yahya adalah Nabi yang suci, Nabi yang bijak, dan Nabi yang bertakwa. Itu adalah sesuatu kabar yang gembira. Nah, ketika malaikat memberi kabar kelahiran Nabi Yahya. Nah, untuk sekedar kabar gembira. Terus untuk slide selanjutnya terdapat ayat 10 sampai ayat 9. Apa itu ayat 10, ayat 9? Dari ayat 10 sampai ayat 9 terdapat tanda dari Allah, tanda-tanda dari Allah. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda yang diberikan oleh Allah adalah yang pertama, Nabi Zakaria diminta tidak berbicara selama 3 malam. Sebagai tanda ia tetap berzikir dan beribadah. Nah, rupanya apa? Kesimpulannya apa? Nah, di sini bagaimanapun posisinya, sedang apapun kegiatannya, bagaimanapun keadaan kita, posisi kita, nah, yang namanya berzikir, beribadah itu tetap harus yang dikerjakan. Nah, walaupun kita sedang sakit, nah, ya diusahakanlah yang namanya berzikir, entah itu melafadzkan subhanallah, membaca subhanallah setiap kali, atau Allahu Akbar gitu, baca takbir. Nah, itu harus dilafalkan gitu. Ya, bagaimana entah kita sedang sakit ataupun sedang dalam urusan, minimal ada kalimat tasbih, tahlil ataupun tahmid. Nah, ketika berada dalam posisi apapun, nah, itu adalah termasuk tanda-tanda lah, tidak bisa. Nah, selanjutnya ada ayat ke-12 sampai ke-15. Apa itu? Yang terdiri dari ayat ke-12 sampai ayat ke-15. Ayat ke-12 sampai ayat ke-15 terdapat keistimewaan Nabi Yahya. Apa itu keistimewaan Nabi Yahya? Yang pertama, diberi hikmah sejak kecil, penuh kasih, suci, dan taat. Terus diberi salam saat lahir, wafat, dan dibangkitkan. Nah, pelajarannya adalah keberkahan seorang anak yang soleh. Nah, jadi kita harus yang namanya pastilah insya Allah kalau kita punya yang namanya anak-anak yang soleh, maka akan mendapat kemudahan, maka bisa mendapat mendapat apa yang namanya istilahnya, kalau kita sebagai orang tua, doa yang paling manjur, harta karun yang paling manjur adalah doa anak yang soleh gitu, sampai kepada ke orang tuanya. Nah, itu keberkahan seorang anak yang soleh ataupun soleha. Nah, berdoa pada orang tua yang sudah meninggal ataupun orang-orang khususnya orang tua. Itulah keistimewaan daripada daripada orang-orang yang soleh. Maka itulah, kalau orang-orang biasa mungkin agak sulit gitu ya, kalau bukan orang soleh. Kalau orang soleh pasti insya Allah pasti nembus lah. Nah, selanjutnya ada ayat ke-16 sampai ke-17. Pada ayat ke-16 sampai ke-17 terdapat kisah Maryam, Siti Maryam. Dimulai yang pertama, Siti Maryam menjauh ke tempat yang sunyi. Terus malaikat datang dalam rupa laki-laki sempurna.
Nah, ini dalam ayat ke-16 dan ke-17 terdapat kisahnya Siti Maryam. Untuk selanjutnya adalah ayat ke-18 sampai ayat ke-20, lanjutan dari sebelumnya, ayat 17. Ayat ke-18 sampai ayat ke-20 terdapat apa? Di sini terdapat Siti Maryam dan malaikat. Siti Maryam kebetulan dan meminta perlindungan. Malaikat menyampaikan bahwa ia akan mengandung seorang anak yang suci. Nah, ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Siti Maryam mengandung anak Nabi. Diberkahi. Nah, di sini ya kesimpulannya ya tidak ada yang tidak bisa oleh Allah itu. Walaupun di sini dalam bahasa lain, bahasa kasarnya ya ibu tanpa bapak gitu ya. Langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya meminta perlindungan. Malaikat menyampaikan bahwa ia akan mengandung seorang anak yang suci. Orang yang suci itu adalah Nabi. Itulah dari kekuatan dan permintaan perlindungan. Banyaklah orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak lah. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak ada yang bisa mencegahnya satupun, tidak ada yang bisa menahannya satupun. Nah, itu kesimpulan dari ayat ke-18 sampai ke-20. Nah, selanjutnya terdapat yang namanya selanjutnya ada hikmah dan nilai. Nah, hikmahnya dan nilainya yang terdapat dari surat Maryam ini ayat 1 sampai 20 apa? Nah, yang bisa kita ambil adalah yang pertama doa dan harapan yang tulus akan dikabulkan. Nah, jika kita tulus, jika kita senang hati, jika kita benar-benar berusaha tulus berdoa kepada Allah, sambil kita dibarengi dengan yang namanya usaha, insya Allah pasti segala sesuatu pasti akan dikabulkan. Contohnya kita ingin doa meminta kepada Allah menjadi orang yang kaya raya lah, bahasanya pengen punya duit banyak, terus doanya udah tulus tapi kita tidak mau usaha, yaitu mah percuma gitu ya. Jadi kita berdoa harus dibarengi dengan usaha juga. Walaupun kita tulus, insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, selanjutnya anak yang soleh adalah anugerah terbesar. Anak yang soleh adalah anugerah, itu tadi anak yang soleh adalah anugerah yang terbesar. Selanjutnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak yang soleh adalah anugerah terbesar. Pasti anak yang soleh. Pertama, kalau kita yang namanya punya anak, sebagaimana tadi dibicarakan, orang yang punya anak soleh pasti doa-doanya dikabulkan. Apalagi ketika anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah pasti dikabulkan. Tidak mungkin tidak ada, tidak dikabulkan lah. Terus tadi Allah yang Maha Kuasa, itu apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang tidak diinginkan oleh Allah kepada hambanya, itu tidak ada yang bisa mencegahnya. Allah ingin memberi penyakit kepada seseorang, tidak ada yang bisa mencegah. Allah ingin memberi harta kepada seseorang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, gitu. Nah, itu kesimpulan dari
nilai dan hikmahnya. Nah, kelanjutannya ada yang namanya penutup. Apa itu penutup? Penutup adalah akhir dari surat Maryam ayat 1 sampai ayat ke-20. Nah, penutupnya apa itu? Penutupnya surat Maryam mengajarkan kesabaran, keikhlasan, keajaiban kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengambil pelajaran dan menguatkan iman dari kisah-kisah ini. Nah, timbulkan yang namanya kesabaran, timbulkan yang namanya keikhlasan, timbulkan yang namanya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita bersabar, dengan kita tulus, dengan kita ikhlas, banyak berdoa, banyak berusaha, insya Allah pasti segala sesuatu akan dimudahkan. Nah, itulah ya. Nah, di sini dalam surat Al-Maryam tadi ada ayat 1 sampai ke 20. Begini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dari surat Maryam ini maka kita laksanakan yang namanya kesabaran, keikhlasan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengambil pelajaran ini kita dapat yang namanya menguatkan iman kita. Kita belajar dari kisah-kisahnya para nabi dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya tutup ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Jalalain semester 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.